sampai akhir. Mengasihimu Yesus. Lagi katakan kami datang ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihimu Yesus. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Lagi katakan bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga-keluarga, setiap pribadi dalam setiap keluarga. Berikan mana katakan namanya Yesus. Mari kami angkat tangan padamu. Sama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Lagi bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Yesus segalanya.
bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan terus turun atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan telah pilih kami ya Tuhan. Kau telah panggil kami dan Kau telah tetapkan kami sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi hamba yang setia Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa memakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Untuk boleh memenangkan banyak jiwa, banyak keluarga-keluarga boleh diselamatkan ya Tuhan Yesus. Untuk Tuhan senantiasa memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, betapa baik Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan buat setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan siaran ini ya Tuhan Yesus. Oh biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami hati untuk kami boleh Tuhan mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus ajar kami Tuhan untuk kami boleh Tuhan senantiasa semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga boleh diselamatkan, keluarga-keluarga boleh dipulihkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Roh Kudus, Engkau yang ambil alih Tuhan di dalam sharing kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh sharingkan itu Tuhan boleh memberkati semua orang ya Tuhan yang mendengar, sehingga mereka boleh Tuhan mengambil keputusan untuk mereka Tuhan melayani Tuhan. Keluarga-keluarga boleh diselamatkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Kita ada di hari yang kelima, hari Jumat ini tanggal 23 Februari. Nah, saya bersama dengan Pak Bangun, Gembala Kul Tanah Tinggi. Puji Tuhan, gimana kabarnya Pak Bangun? Bersama Yesus luar biasa. Dan saya percaya semua kita juga mengalami terobosan. Amin. Sepekan ini kita bicara tentang tema besar kita adalah Kul sebagai sarana Tuhan melakukan pemulihan. Amin. Nah, di subtema hari ini adalah fokus Kul untuk Keluarga. Kul keluarga. Haleluya. Kok bingung ya, kok keluarga bikin Kul? Ada Kul besarnya, ada Kul pria, ada Kul wanita, ada Kul keluarga. Maksudnya gini loh, agar tema-tema pemulihannya nyampe sampai ke pribadi per pribadi. Amin. Kita sudah sering lihat Kul begitu banyak jumlahnya. Sampai 20 orang, 30 orang, 60 orang ada. Udah kayak gereja kecil sudah. Mulai gereja sudah. Nah, ini mesti harus berubah. Kul itu adalah ladang pemulihan dari Tuhan. Amin. Komunitas kemarin kita udah bicara tentang Kul saling atau Kul sepakat atau komunitas sepakat yang kecil-kecil, jadi pria dengan pria, wanita dengan wanita gitu ya. Sekarang khususnya hari ini kita bicara tentang Kul yang harus ada di setiap keluarga. Goalnya apa? Goalnya adalah keluarga, ayah, ibu, anak itu bisa terbuka. Amin. Bayangin ya, waktu kecil anak-anak sangat mudah ngomong masalahnya. Tapi makin gede makin susah karena waktu dia mungkin dia menganggap orang tua juga nggak ngerti ya kan. Nah, tapi dipupuk dari sekarang anak-anak tuh harus tahu. Itu yang pertama, komunitas terbuka ini. Yang kedua, ada bapak ibunya rajin di gereja, sibuk melayani, tapi anak-anaknya kagak kesentuh, bahkan nggak melayani. Bukan soal harus melayani. Kenapa nggak melayani? Karena nggak lihat teladan ibunya nyampe di keluarga. Kayaknya dia sibuk pelayanan, gerejanya rumah tangganya terbengkalai. Mamanya jarang masak karena sibuk pelayanan. Sehingga anaknya bilang, aku ini sebenarnya dikira mama dari 2 tahun lalu sejak dia jadi pengerja gereja. Ngeri ya? Ngeri loh. Ngeri loh. Itu hal-hal yang saya sudah pelajarin sampai saya bilang ini harus kita ngomong nih. Kul keluarga. Outcome-nya apa? Bersama keluargaku melayani Tuhan. Jadi kalau kamu nggak bisa ajak nyiapin makanan anak kamu, ya udah anakmu ajak pelayanan, pulang ibadah, pulang melayani, makan. Gitu. Jadi sekarang nih apa yang harus siapin Pak? Coba kita punya. Bapak ada ayat yang dapat dari Tuhan. Nah, kita ngomong dari Kisah 2 ayat 41 sampai 47 ya. Tapi boleh tambahkan lagi nanti kan pada saat kita training para pemimpin Kul, khususnya para bapak ibu, kepala rumah tangga, kepala keluarga, nanti akan dilatih juga untuk membuat Kul di keluarga. Yang ketiga, Kul keluarga ini selain menyatukan keluarga, membawa keluarga dalam pelayanan, tapi melihatkan diri kita jadi contoh buat keluarga lain. Amin. Gitu. Apa Pak? Ada Pak? Ada kita di pembahasan kita di Kisah Rasul 2, kita ambil pembahasan kita ini Pak Gam di ayat 42. Iya, 42.
saya bacakan, Hmm. mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan Hmm. dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan roti dan berdoa. Mhm. Iya. Jadi selalu berkumpul. Amin. Model mana yang selalu berkumpul? Tetangga nggak mungkin selalu berkumpul. Iya. Jarang kumpul, kadang enggak. Tapi keluarga biasanya umumnya selalu berkumpul. Amin. Tapi kalau ada juga keluarga yang jarang kumpul karena anaknya udah gede-gede semua ya, Hmm. udah kerja sana kerja sini udah ribet. Tapi umumnya kalau keluarga baru, anak-anak kecil kumpul. Nah, apa yang dilakukan pada waktu kumpul? Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. rasul-rasul. Bertekun tiap hari dia makan bersama mencakan Roti. roti. Ya, tiap hari. Jadi saya ingin ajak kita memahami bahwa setiap kali kita keluarga, itu yang dibahas ada pengajaran rasul-rasul. Ada pengajaran tentang Injil, Firman Tuhan. firman Tuhan. Ya nggak mesti harus pakai ayat apa gitu ya. Kita temanya tentang sabar ya, atau tentang bertekun ya. Ayo, anak-anak ayo dalam bertekun. Apa yang kamu tangkap dalam bertekun? Wah, kalau belajar dapat nilai 5 harus bertekun lagi. Iya, bertekun bisa aja. Nah, cerita. Nah, keluarga ini akan menolong kita untuk dekat sama anak-anak. Amin. Anak sama orang tua sama anak, suami sama istri. Ya. Tetapi yang kedua adalah membuat anak-anak tahu visi orang tuanya. Visi mama papanya apa? Bapak ibunya apa punya visi? Yes. Gitu. Pak Bangun sendiri merasakan nggak di keluarga sering kumpul sama anak-anak? Kayaknya Pak Bangun kan keluarganya juga anak-anaknya deket ya. Iya, puji Tuhan. Apa yang rasa Pak Bangun? Ya, puji Tuhan ya. Ya, saat kami keluarga kecil, ya memang kita selalu ya memang bukan hal-hal yang formal gitu. Ya, dalam keluarga itu ya kita selalu ingatkan ya, artinya bukan harus ya dengan hal-hal yang apa yang berat-berat gitu, yang ringan. Iya. Dalam konteks berbicara face to face juga kayak gitu kan, itu membangun persekutuan dengan keluarga, terutama anak-anak di rumah. Dulu pernah kita sebelum di Arkadia itu seperti yang dibilang Pak Gem tadi kan, kita fokus pelayanan, tapi ya keluarga kita nggak pedulikan. Bahkan ya anak-anak kita kadang pada saat dulu komplain. Jadi situ kita diberikan satu pengertian, terutama setelah kita gabung. Ya Pak Gem mengajarkan keluarga sangat penting. Jangan sempat gara-gara pelayanan keluarga tidak terlayani dengan baik. Jadi itu ya membuat ya tidak maksimal pelayanan kita, tidak menjadi suatu yang terbuka. Iya. Jadi dari situ kita belajar untuk terus mulai ya keluarga ya seperti keluarga nomor satu, Tuhan segalanya. Dan seperti itu. Ya, jadi jangan dalam konteks ya memang keluarga itu nomor satu di dalam kita, yaitu tapi Tuhan segalanya. Kalau Tuhan segalanya, otomatis pasti kita mengasihi keluarga. Amin. Seperti itu. Jangan ya dibalik. Jadi memang itu. Jadi waktu itu ini pengalaman secara pribadi kami. Ya waktu itu kita melayani, bahkan ya pagi nanti sore kita ikut lagi seperti itu kan. Semenjak itu karena ada komplain dari anak, makanya kita selalu diberikan satu pengertian untuk kita tetap kita melayani, tapi keluarga juga harus kita jadi harus balance seperti itu Pak Don. Betul. Jadi memang inilah yang saya temukan banyak kendala dalam keluarga pengerja. Nggak sedikit anak-anak pengerja yang broken home karena bapak ibunya begitu rajin melayanin, rajinnya nggak salah, tapi keluarganya terlantar juga itu jadi masalah gitu. Nah makanya dalam kesempatan kita fokus untuk cool ini sebagai sarana pemulihan, termasuk keluarga kita harus dimuridkan. Amin. Anak-anak dimuridkan, istri sama suami, suami sama istri saling memuridkan. Artinya apa sih memuridkan itu? Melakukan. Nah kita bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi memuridkan itu begitu kan? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan. Jadi itu bicaranya bukan ajarlah mereka supaya ngerti, enggak. Ajar mereka supaya melakukan. Jadi kita nih orang tua sama anak jadi teladan. Amin. Kita melakukan, lalu kita ngomong enak, anak yang ikut karena kita udah melakukan. Yes. Jangan orang tuanya bilang baca Alkitab, bapaknya nggak baca Alkitab. Anak mau contoh apa? Nah, lewat cool ini orang tua akan banyak koreksi, terima koreksi.
Yes. Anak-anak bisa ngomong dengan enteng, cerita sama bapaknya. Dengan begitu kita akan gak kehilangan generasi. Iya. Sayang loh, kadang-kadang kita kehilangan generasi pada saat udah gede dia. Kita nyesalnya baru terlambat ya. Nah, tapi sekarang mumpung masih banyak keluarga muda yang anak-anaknya masih perlu perhatian, disitulah letak kita harus memberikan waktu lebih banyak, tapi jangan mengabaikan pelayanan. Yes. Caranya gimana? Yang kedua, ajak mereka melayani bersama. Lewat anak orang tuanya sungguh-sungguh melayani, anak-anak melayani di bidang mereka masing-masing. Itulah kul keluarga. Nah, yang ketiga, kul keluarga ini selain mempersatukan keluarga itu sendiri, lalu membawa keluarga dalam pelayanan, yang ketiga, membuat keluarga ini menjadi teladan bagi keluarga lain. Amin. Ini yang paling penting nih, supaya kita jadi berkat bukan hanya di internal keluarga kita, tapi juga buat keluarga-keluarga lain. Nah, mungkin Pak Bangun juga punya perasaan yang sama ya. Misalnya keluarga Bapak atau keluarga dari Ibu melihat keluarga Bapak, mereka kagum, mereka senang lihatnya bagaimana, sehingga mereka akan cari tahu bagaimana rahasianya. Ya, puji Tuhan memang ya dulu orang tua kita gitu kan memang orang yang gereja tradisi yang tidak seperti kita sekarang ini. Awalnya kita memang itu ya tidak diperkenankan untuk apa, tapi karena kita menjadi teladan untuk mereka, sehingga mereka ya bisa menerima dan bahkan mereka bisa ikut kita gitu. Karena bukan soal kita tahu firman, tapi kita bisa mengaplikasikan Melakukan firman itu melalui keseharian kita. Mereka, orang tua kita melihat tingkah laku kita, ada perubahan, anak-anak dilihatnya nurut seperti itu yang menjadi modal kita. Jadi ya yang saya seperti itu, bagaimana kita bisa menjangkau keluarga-keluarga lain kalau dari keluarga kita semua. Makanya seperti firman Tuhan itu tadi Pak Glo. Jadi memang dari Yerusalem dulu. Ya. Dari keluarga. Baru kita bisa baru ke Yudea, Samaria. Iya, seperti itu. Tapi memang karena di keluarga ya, kadang kita harus berani korban juga sama anak. Ajak jalan. Kadang sambil jalan sambil ngobrol. Kadang sambil makan sambil ngobrol. Nah, di waktu-waktu seperti itu tuh Yesus juga lakukan ya. Biasanya pengajarannya tuh sambil makan, ya, sambil jalan ke sungai, ke laut, ke danau, ke gunung. Itu Yesus ngajar lewat cara-cara hiking, dia ngajar di sana. Iya kan gitu ya. Jadi benar-benar normally kehidupannya itu nggak dibuat-buat, tapi natural aja gitu. Dia tapi memang terarah. Nah, dari tujuan-tujuan tadi itu kita bisa praktekin ya keluarga-keluarga kita. Bagaimana keluarga kita nanti waktu kita bersepakat sama anak. Jadi ini perlu kesepakatan ya. Yo, kita mulai sekarang terbuka ya. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan gitu ya. Tapi ada ya. Nanti cerita anak-anak, yuk aku mau terbuka, tapi papi jangan marah ya kalau aku komplain ya. Harus lihat, oh ya siap. Dan mereka punya komplain, tapi yang penting santun caranya. Dan kita juga orang tua sadar kalau salah kita bilang minta maaf, apalah beratnya. Kesalahan besar bubarnya persekutuan keluarga adalah pada saat bapak nggak bisa terima masukan. Nah, ini pengalaman buruk yang seringkali membuat keluarga jadi jerak. Berkumpul lagi dengan bapaknya yang arogan, bertemu dengan mamanya yang memenang sendiri ya. Nah, ini kalanya waktunya untuk bapak ibu boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berbagi hidup dengan anak-anak. Karena mereka butuh kita. Amin. Mereka belum bisa mengembalakan diri mereka, tapi kita orang tua harus mau mengembalakan keluarga kita. Amin. Nah, catatan penting bagi kita para pendiri jemaat, mereka adalah yang cakap mengajar dan membina keluarga. Bagaimana mereka membina jemaat umat Tuhan yang banyak ini kalau keluarga mereka belum dapat dibina? Kira-kira begitu. Makanya dalam pertemuan ini esensi fokus kul untuk keluarga adalah bagaimana keluarga kita masing-masing. Jadi nanti ini akan muncul banyak kul nih. Kul keluarga yang Pak Bangun, kul keluarga Bapak ini, kul keluarga Bapak ini, kul keluarga. Nah, dari nanti pengajaran dari yang utama dari atas sampai ke bawah akan seragam, bukan seragam artian harus mirip sama persis, enggak, tapi dipraktekin semua. Dipraktekin. Misalnya sekarang kan bicara tentang api di mesbah jangan sampai padam. Jadi itu bagaimana api di mesbah jangan sampai padam? Kita mesti implementasi sama anak-anak. Artinya apa tuh ya? Semangat kita ya. Karena siapa semangat? Karena Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang boleh padam. Misalnya gitu. Jadi
di pertemuan ini Pak Bangun kita sudah dapat benang merahnya. Kata kuncinya sederhana sekali, keseharian. Amin. Ada makan di sana, jalan-jalan di sana, lakukanlah dengan sederhana, tapi mengena. Yes. Gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Bayangkan kalau setiap keluarga bikin kul keluarga, nanti kul keluarga ini berkumpul, maka jadilah kul yang reguler sekarang. Yes. Reguler sekarang itu kan ada juga yang anaknya nggak ikut, karena belum jadi kul keluarga, mereka belum punya kul keluarga. Nah, kul keluarga ini akan muncul dari kul reguler yang sekarang jalan. Dari kul reguler nanti keluar lagi akan jadi kul sepakat, Yes. yaitu pria dengan pria, wanita dengan wanita, umas dengan umas, oma dengan oma, opa dengan opa, jangan begitu. Nah, ini memang adalah usaha atau gerakan untuk membuat semua kita masuk dalam pemuridan secara sistematis. Walaupun dengan caranya yang kontekstualnya berbeda-beda, dalam cara metodenya beda-beda, gitu ya. Tapi isinya sama, semangatnya sama, gitu. Nah, makanya mungkin Pak Bangun boleh kalau berpesan, ada pesan-pesan nggak buat keluarga-keluarga di sana, di luar sana yang sedang mengikuti rumah doa pagi ini atau tulis pekan ini, Pak Bangun ada pesan-pesan? Ya, puji nama Tuhan. Saya ya sebagai gembala kul di Tanah Tinggi kan memang sedang kita praktekkan yang namanya ya persekutuan. Artinya mindset saya dulu persekutuan itu dimanapun harus ada yang namanya nyanyi, Iya. main gitar seperti itu. Tapi memang harus kita, terkadang kan ada, tidak semua bisa menerima, apalagi alergi dengan apa bawa gitar, oh langsung dicap kita, oh ini mau menginjili. Jadi kita lebih kepada hal-hal yang sederhana. Nah, terus ya ini lagi kita mau praktekkan di kul kita sendiri yang dalam pengembalaan saya Tanah Tinggi. Nah, itu tidak serta-merta kita kumpul itu harus seperti ibadah rutin di ibadah raya. Tapi kita lebih kepada ya itu tadi relation, hubungan, Ya. membangun hubungan, yaitu tadi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ringan, sehingga mereka bisa berbaur dengan kita. Yes. Karena firman Tuhan di Matius 18 ya ayat 20, bila 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Seperti itu. Jadi ya jangan kita harus banyak dulu baru namanya Tuhan hadir. Jadi itu tadi, itu yang menjadi apa saya. Mau 1, 2 orang, 3 orang itu udah cukup. Tuhan hadir atas kita. Yes. Seperti itu. Kalau itu kita ini sekarang kul Tanah Tinggi ada. Nanti kita buka dan nanti di sana kul itu 2-3 orang. Udah jalan nanti kalau artinya semuanya bisa menjadi kul-kul kecil. Jadi tidak fokus kepada kul yang besar yang ada saat ini seperti itu. Jadi masih ada kehidupan di dalam kul keluarga karena mereka setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu memecahkan roti. Setiap hari selalu katanya. Nah, makanya nih pagi biar kita sama-sama mulai susun lagi planning kita, banyak bisnis, usaha nggak masalah, tapi jangan lupakan yang penting dalam keluarga kita membangun kul keluarga kita masing-masing ya. Mulai hari ini berpikirlah bahwa anak-anak saatnya akan berubah karena mereka usia bertambah ya kan. Yes. Tetapi biarlah dari sekarang investasi kita jangan rumah doang, beli rumah, beli tanah, beli apa, tapi investasinya di keluarga kita. Amin. Anak-anak kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Yang dititipkan sama kita. Jadi jangan sia-siakan waktu ini yang begitu cepat berjalan sehingga waktunya kita melihat mereka udah besar kita nyesal. Kenapa nggak dari dulu kita layani mereka, didik mereka, bina mereka gitu. Sekaranglah waktunya. Amin. Kita masuk dalam kul keluarga, para bapak, para ibu, mari dengar ini, kamu dan saya sama saja, kita semua nggak punya kemampuan sebesar itu, tapi Allah mampukan kita melayani anak-anak, melayani suami antar istri dengan suami. Amin. Ya, Pak Bangun ya. Yes. Kita mau berdoa buat teman-teman, juga buat kita semua. Bapak terima kasih banyak buat pertemuan kami di hari Jumat ini. Kami percaya Tuhan telah menuntun kami selama 5 hari ini dan terus pekan. Bahkan di dalam fokus kul keluarga, kami sangat mendapatkan pesan yang kuat bahwa kami harus ada di pemuridan keluarga. Pada waktu Tuhan mengajar kami di gereja, waktu Tuhan mengajar kami di kul reguler kami, tapi kami membawa itu ke dalam rumah tangga kami agar keluarga kami satu. Amin. Agar keluarga kami satu ya Tuhan, dan agar keluarga kami melayani Tuhan. Dan apalagi ya Tuhan, keluarga-keluarga lain dapat terdampaki lewat kebaikan hidup keluarga kami ya Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, urapan-Mu menolong kami, memampukan kami.
Kiranya Tuhan menolong setiap gerejamu Ya. untuk keluar jadi pemenang. Keluarga kami. Akan terjadi multiplikasi. Amin. Akan terjadi terobosan. Amin. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Kristus. Semua kita bersyukur dan katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan itu. Terima kasih buat semua yang sudah setia dari Senin sampai Jumat ini. Tapi jangan lupa besok masih ada Sahabat Shalom. Dan saya mengumumkan bahwa pada saat nanti tanggal 26 kita akan masuk lagi rumah doa pagi seperti yang biasa kita lakukan. Cara luar biasa juga ya. Dan besok kita masuk dalam Sahabat Shalom. Tetap dalam format tuntunan sepekan. Fokus cool terhadap orang-orang muda. Akhirnya saya bersyukur bersama Pak Bangun. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.